Wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan membahas kelainan muskuloskeletal pediatrik ya. Ini memang agak berat, tapi kita buat santai aja ya. Kita bahas dengan bahasa-bahasa yang mudah, sehingga kalian bisa mendapat gambaran lah bahwa di ortopedi itu ada kasus-kasus eh, kelainan kongenital atau kelainan yang ada di pada pediatrik ya. Oke, next. Hmm. Jadi sebelum kita belajar tentang penyakit-penyakitnya, kita harus tahu dulu bahwa perkembangan embrionik tulang itu terbagi menjadi tiga ya. Di tahap awal itu ada ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Itu tiga lapisan sel ya. Pertama kan kita bentuknya kan sel seperti titik. Lalu dia akan berkembang sesuai dengan harinya ya. Lalu nanti akan menjadi tiga sel primer, yaitu ada ektoderm yang luar, ekto, meso, dan endo. Ya, oke. Next, nanti akan dijelaskan lagi apa itu eksoderm. Ektoderm atau lapisan luar, yaitu dia itu lapisan yang membentuk struktur luar atau sistem saraf ya. Contoh kulit, eh, yaitu epidermis, rambut, kuku itu dari lapisan ektoderm ya. Kemudian otak, sumsum tulang belakang, saraf itu juga dari ektoderm. Mata, retina, lensa, telinga dalam itu juga dari ektoderm dan kelenjar keringat dan susu. Oke, next. Nah, mesoderm yaitu yang membentuk struktur tubuh bagian dalam dan jaringan penunjang. Contohnya di sini ada tulang dan otot rangka. Kemudian ada jantung dan pembuluh darah, ginjal dan saluran kemih, organ reproduksi dan jaringan ikat. Jadi ini dari luar menuju ke dalam ya. Intinya seperti itu lapisannya. Next. Nah, lapisan yang terakhir endoderm yaitu lapisan dalam ya. Ini contohnya itu strukturnya yaitu lambung, usus hati dan pankreas, lalu ada saluran nafas, kandung kemih, uretra, kelenjar tiroid dan paratiroid. Nah, oke next. Nah, kenapa sih kok kita membahas ini semua? Ya, supaya kalian tahu bahwa oh, sebenarnya kelainan kongenital itu terjadi pada saat minggu keempat sampai minggu ke-8 ya, di mana itu kan lapisannya mulai ada exoendomet apa tadi yang tadi saya sebutkan itu ya, itu tercipta di minggu keempat dan ke-8. Maksudnya itu apa? Maksudnya misalnya ada ibu hamil, ketika dia hamil trimester pertama ya, minggu keempat dan ke-8, misalnya dia seorang perokok nggak berhenti pada saat minggu keempat sampai ke-8, atau dia suka minum alkohol, atau dia ada riwayat infeksi yang parah pada minggu keempat dan sampai ke-8, itu memungkinkan terjadinya cacat kongenital yang berat ya, yang contohnya yang ada di sekarang ini lah, misalnya anak lahir misalnya ada kelainan genetik, nah, atau dia ada pembentukan sumsum tulang belakangnya nggak sempurna, atau terjadi kelainan yang lain. Nah, itu biasanya karena adanya malformasi di minggu keempat sampai ke-8. Itulah kenapa kok saya bahas apa itu ektoendomesos dan perkembangan embrionik. Supaya kalian tahu ya, terutama untuk kalian yang wanita, harap diperhatikan lah nanti kalau sudah hamil ya, minggu-minggu terpenting itu keberapa. Ya sebenarnya penting ya, tapi yang paling penting itu minggu keempat dan ke-8. Di sini bukan dibahas masalah jangan sampai sakitnya, tapi nutrisinya ya. Nutrisi itu harus benar-benar optimal ya, mulai kalsium, vitamin D, semua itu harus dipenuhi supaya menghindari terjadinya cacat kongenital. Intinya di situ. Terus gambarnya sesuai yang di kanan ini ya, mulai terjadinya pembentukan ekstremitas ya, gambar janin minggu kelima seperti ini ya. Cikal bakalnya badan bayi itu seperti ini. Ada ekor, kepala ya. Jadi dia seperti itu bentuknya. Next. Nah, kemudian pembentukan tulang itu mulai terjadi di minggu kelima dan keenam. Makanya ketika di USG minggu kelima dan keenam pasti akan mulai tampak. Oh, ini cikal bakal tangan. Oh, ini cikal bakal kaki. Biasanya seperti itu. Ya, next. Nah, kemudian pada minggu ketujuh mulai terjadi osifikasi endokondral ya. Osifikasi itu berarti pembentukan ya.
di mana terbentuk tulang itu masih yang imatur ya, karena dia masih dalam kandungan ya. Kemudian di sini tulang rawan mulai menebal ya, mengalami hipertrofi. Jadi kalau misalnya di USG dia mulai tampak lebih kelihatan ya. Kemudian di sini juga terjadi sel tulang rawan mati ya, sehingga merangsang terjadinya pembuluh darah yang baru ya. Dan disinilah mulai aktifnya osteoblast ya untuk pembentukan tulang. Ya, di sini osteoblast juga menghasilkan kolagen dan peritoglykan ya. Kemudian mulai terjadi deposit kalsium pada tulang. Oke. Setelah ini akan terbentuklah osifikasi primer ya, di mana osifikasi endokondral sudah selesai, sekunder selesai, akhirnya berubah menjadi osifikasi primer kalau sudah terjadi pembentukan pembuluh darah sendiri. Oke, next. Nah, kemudian perkembangan tulang pada usia 6 bulan ya, di sini osifikasi sudah mulai aktif ya, pembentukan tulangnya sudah mulai aktif di mana seluruh tulang tubuh yang panjang itu sudah ada aliran darah ya, yang kemudian pusat osifikasi sekunder dimulai dari epifisis ya. Dan kemudian di sini karena tulang masih dalam kandungan, berarti dia masih jaringan kartilago ya, jadi masih lembut ya. Nah, di sini juga tulang belakang dan tulang rusuk mulai mengeras, namun masih fleksibel. Kenapa saya bahas seperti ini? Ya karena supaya kalian tahu bahwa oh dalam kandungan tuh badan kita tuh masih lembek banget. Jadi kita tuh bisa menyesuaikan dengan tubuh ibu ibu masing-masing gitu loh. Padahal kalau sudah dilahirkan, wih kok bisa besar ini ya di dalam tubuh kita ya? Bukan karena dia itu besar di dalam itu tidak, tapi karena kita yang bisa menyesuaikan bentuk ya. Ketika kita lahir barulah badan kita tuh kehilangan elastisitasnya, udah kehilangan fleksibilitasnya ketika kita lahir. Oke, next. Kemudian perkembangan tulang saat lahir ya, seperti yang saya bilang, karena kalau kita sudah lahir, otomatis diafisis tulang panjang akan mengalami osifikasi ya secara mandiri. Kemudian epifisis masih tetap sebagian sebagai kartilago ya, masih fleksibel, masih ringkih ya. Kemudian ubun-ubun juga masih terbuka ya. Kemudian ketika kita sudah lahir, nah disinilah start dari lempeng epifisis mulai bekerja ya, dan kita menjadi mulai tinggi, lempeng lempeng epifisis mulai dominan bekerjanya. Oke, next. Nah, jadi inilah perbandingan yang seperti saya bilang tadi, perbandingan tulang pada saat usia 6 bulan dan saat lahir ya. Di 6 bulan osifikasinya masih aktif, banyak kartilago, tulang masih fleksibel. Sedangkan pada saat lahir, tulang sudah mulai keras ya di diafisis, epifisis tetap lunak. Kemudian struktur tulang siap tumbuh dan mendukung tubuh bayi. Jadi dia mulai keras isinya. Next. Ya, jadi eh, ini growth inline ini seperti yang saya bahas kemarin, pertumbuhan kita memanjang itu karena adanya lempeng epifisis ya, di mana ini ada di distal dan proksimal dari tulang, sedangkan pada tulang rawan itu bisa memanjang itu karena adanya artikular ya. Dia tidak ada lempeng epifisis, tapi dia memanjang karena bentuknya tulang rawan artikular. Makanya panjangnya hanya seperti itu, tidak sepanjang radius ulna atau femur tibia. Oke, next. Hmm. Nah, pada tulang rawan ya, tulang rawan jadi growth inline itu dibagi menjadi dua, ada tulang rawan artikular dan ada tulang rawan lempeng epifisis ya. Kalau tulang rawan artikular itu contohnya seperti di klavikula ya, itu tulang rawan eh, artikular ya, menjadi satu-satunya sumber-sumber pertumbuhan epifisis. Kemudian pada tulang rawan leweng epifisis yaitu contohnya itu femur, tibia. Di sini dia pertumbuhannya memanjang ya, meliputi metafisis dan diafisis. Oke, next. Nah, ini zona epiphyseal plate ya. Ini kita bahas lagi sedikit.
di mana di sini zona pertama ada zona istirahat atau reverse zone ya, yaitu tempat menyimpan sel tulang rawan. Kemudian ada zona proliferasi ya, di sini yang bekerja untuk memanjangkan badan, apa memanjangkan tulang, di mana sel tulang rawan membelah secara cepat ya, yang itu menyebabkan pertumbuhan memanjang dari badan kita, sehingga kalau misalnya ada kelainan, misalnya tubuhnya pendek, itu karena kelainan di zona proliferasi yang seperti saya bahas kemarin. Kemudian ada zona hipertrofi, ini next to no ya. Zona kalsifikasi juga next to no, zona kalsifikasi next to no ya. Oke, next. Nah, kelainan bawaan biasanya didefinisikan sebagai cacat dalam perkembangan bentuk atau fungsi tubuh yang ada saat kelahiran ya. Kelainan ini biasanya beragam ya. Ada yang tulangnya nggak terbentuk, ada yang tulangnya terbentuk tapi tidak bisa memanjang, ada tulang yang terbentuk dan bisa memanjang tapi strukturnya ringkih ya. Itulah namanya kelainan bawaan. Gejalanya bisa lokal atau umum. Lokal itu berarti hanya di satu tempat, kalau umum itu berarti generalize ya seperti sindroma ya. Berarti maksudnya dia kelainannya bukan cuma di tulang, tapi juga bisa ada kelainan di tumbuh kembangnya. Misalnya dia harusnya cara inteleknya bisa seperti usia 2 tahun, ternyata dia masih di usia 1 tahun. Ada developmental delay ya. Oke, next. Nah, terus kalau kita membahas tentang kelainan kongenital itu terus terang sulit untuk didiagnosis ya. Karena ya seperti kita tahu bahwa anak baru lahir itu kan tidak bisa berbicara, otomatis kita nggak tahu nih dia nih ada kelainan apa enggak. Nah, kesannya sih selalu ya tampak normal gitu kan. Padahal sebenarnya ada kelainan. Nah, ini terjadi seperti ini ya karena apa? Karena satu, karenanya kurangnya pengetahuan dari ibu dan bapak pasien, dan yang kedua memang untuk mendeteksi ini nih sangat susah. Sehingga kejadian kelainan muskuloskeletal pediatrik itu angkanya hanya 3% ya. 3% ini bukan berarti 3% secara real itu di lapangan adanya seperti ini tidak, tapi karena susahnya terdeteksi ya. Jadi insidennya misalnya kejadian kelainan ini kalau di rata-rata ya pada usia 1 tahun tuh baru naiklah 6%, karena orang udah mulai sadar ya, oh kok anak saya ini ya misalnya badannya agak pendek ya, atau kok anak saya tulangnya bengkok ya, kok bentuknya mulai lain ya. Nah itu baru ketahuan di saat usia 1 tahun. Disinilah angkanya mulai naik menjadi 6% kejadiannya untuk deteksinya. Oke, next. Hmm. Jadi untuk etiologi ya seperti yang saya bilang penyebabnya itu ada beberapa ya teori ya secara teori, tapi ini belum bisa dipastikan secara pasti. Nah, teorinya kelainan bawaan itu bisa karena cacat genetik, misalnya dari ayah ibunya keluarganya ada yang mengalami hal yang sama. Nah itu bisa. Yang kedua karena pengaruh lingkungan ya, misalnya gaya hidup ya, misalnya ibunya perokok pasif, dia nggak ngerokok tapi di sekitarnya banyak asap rokok, atau dia ada riwayat misalnya konsumsi alkohol, atau ada riwayat infeksi, pernah jatuh, atau pernah sempat kehamilannya agak terganggu. Nah, itu contoh pengaruh lingkungan atau kombinasi dari keduanya. Itu secara etiologi. Next. Nah, kemudian kita mulai membahas apa sih kelainan-kelainan kongenital muskuloskeletal yang biasa kita pelajari. Yang paling sering kita jumpai itu ada yang ini ya, saya ketik. Ada namanya aplasia. Berarti aplasia yaitu tulang mungkin gagal terbentuk sepenuhnya. Jadi dia terbentuk tapi nggak sepenuhnya jadi. Ya misalnya radius headnya nggak ada, ulna mungkin salah satu sisinya nggak ada, itu aplasia. Atau mungkin radius ulna udah ulnanya nggak ada sama sekali. Nah itu namanya aplasia. Kemudian ada namanya hipoplasia, yaitu dia terbentuk sempurna tapi dia gagal tumbuh, ya, hipoplasia. Kemudian ada namanya displasia. Eh,
dia tumbuh tapi mungkin bentuknya abnormal, mungkin bengkok ya. Eh, Seperti itu. Kemudian ada namanya hipertrofi atau lokal gigantisme. Misalnya ada pemain basket yang tingginya sampai 2,5 meter atau 3 meter. Nah, itu kemungkinan dia tumbuh berlebih ya atau gigantisme. Kemudian ada namanya polidaktili, yaitu misalnya jari-jari yang harusnya 5 ini jarinya 6. Nah, itu namanya polidaktili, tumbuh berlebih. Terus kemudian ada namanya spina bifida, yaitu kegagalan penutupan dari posterior kanal tulang belakang ya. Itu namanya spina bifida. Nah, ini beberapa penyakit ini biasanya dia tidak berdiri sendiri ya. Biasanya dia didapatkan dengan gangguan yang lain, ada biasanya. Entah itu CTEV ya, seperti itu. Kemudian ada yang berikutnya dislokasi ya. Dislokasi karena kelainan bawaan atau pada saat pengaruh lingkungan. Ini namanya DDH, yaitu developmental hip dysplasia. Jadi sendi panggulnya dia keluar. Ini biasanya bisa karena pengaruh lingkungan, yaitu kebiasaan ibu yang suka membedong. Nah, nanti itu kita pelajari lagi lebih dalam ya, itu sekilas seperti itu. Kemudian ada namanya eh, sendi gagal tumbuh, yaitu failure of segmentation, misalnya radioulnar synostosis ya. Mhm. Kemudian ada yang terakhir kontraktur ya atau tahanan tarikan, misalnya tarikan dari otot flexor kaki berlebihan dibanding ekstensornya sehingga terjadi kaki pengkor atau CTEV. Next, nanti kita bahas itu. Hmm. Oke, yang pertama kelainan secara general, berarti ini secara keseluruhan ya, bukan satu tempat aja. Nah, ini biasanya didapatkan pada pasien-pasien yaitu akondroplasia, di mana tulangnya gagal tumbuh memanjang, entah itu di radius ulna, humerus kanan kiri, atau femur kanan kiri. Ya, itu namanya akondroplasia. Kemudian, kalau apalagi yang bisa kita bilang general ya, abnormality yang secara general ada namanya OI, osteogenesis imperfecta, di mana di sini terjadi ketidakseimbangan antara deposisi tulang dan resorpsi tulang. Ini karena kelainan genetik ya. Sehingga kalau ada seperti ini, dia seperti kaca. Misalnya dia jatuh dikit aja dia pecah, atau jatuh dikit aja dia tulangnya gampang patah tanpa high impact ya, itu udah bisa patah. Kemudian ada namanya gangguan metabolisme, itu namanya rickets ya. Jadi tulangnya lembek atau bengkok. Ini untuk yang general contoh. Kemudian untuk yang lokal itu hanya mengenai salah satu sisi ya, atau satu tempat aja, nggak ada tempat yang lain. Ya contohnya ada di DH ya, developmental hip dysplasia itu biasanya satu sisi aja, kanan-kanan aja atau kiri-kiri aja. Sangat jarang itu kanan kiri. Atau CTEV, clubfoot itu biasanya kanan aja atau kiri, ya bisa juga kanan kiri ya, tapi itu masih di localize, nggak sampai keseluruhan kalau cuma dua. Kemudian ada congenital dislocation of knee. Kemudian ada polidaktili. Nah, polidaktili ini kadang jari berlebih itu nggak di semua tempat ya. Jari tangan, kaki itu enggak. Biasanya cuma tangan-tangan aja. Itu pun kadang cuma kanan-kanan aja, kiri-kiri aja. Berlebihnya pun kadang cuma satu sisi, entah itu di ibu jari atau di kelingking. Nggak pernah yang di semua jari-jarinya itu berlebih, itu nggak pernah. Hanya satu sisi aja. Satu sisi dan satu jari. Nggak semua tangan. Ciri-cirinya unilateral atau bilateral ya. Ini gampang dikenali. Kemudian biasanya tata laksananya sesuai dengan keluhan ya. Next. Nah, ini contoh OI ya, osteogenesis imperfecta atau brittle bones ya. Ini kelainannya karena ada kelainan genetik yaitu kolagen tipe satunya mengalami penurunan. Di mana kemarin kita bahas bahwa kolagen tipe satu itu sangat penting untuk di dalam tulang ya. Dia menjaga supaya tulang itu tetap kuat ya. Nah, di sini kolagen tipe satu itu berpengaruh pada tidak hanya tulang ya, dia memberikan efek yang besar pada gigi, sklera, dan ligamen. Sehingga kalau misalnya kolagennya menurun, berarti kelainannya bukan cuma di tulangnya aja yang mudah patah, tetapi matanya bisa
berubah warnanya, biasanya biru ya. Kemudian giginya juga tumbuhnya juga berubah ya, nggak kuat. Kemudian pada ligamennya juga biasanya terjadi kelainan. Nah, gangguan dari OI ini ialah gangguan pembentukan dari lapisan luar tulang, yaitu poresteum ya, dan juga endosteum ya. Biasanya juga disertai dengan kelainan gigi karena dia kolagen tipe 1 mempengaruhi di gigi. Skleranya warnanya biru ya, seperti yang saya bilang, dan terjadi kelonggaran ligamen. Jadi dia apa, sendi-sendinya itu gampang sekali di bengkok-bengkokkan gampangannya. Terus apalagi eh, sign-nya dari OI yaitu next. Ya, seperti kalian lihat ya, itu tulangnya mudah patah ya. Nah, ini kelainan dari OI. Jadi pada OI yaitu eh, produksi kolagen tipe satunya menurun sehingga tulang kortikalnya tipis ya, gampang gampang fraktur. Jadi kena senggol dikit aja patah, entah itu yang radiusnya atau humerusnya. Paling sering sih yang patah biasanya femur atau tibia. Ya, kemudian karena ini kolagen tipe 1 terganggu, otomatis remodeling dari tulang pun terganggu. Ya, sehingga penampakannya anaknya ini kadang juga tampak agak pendek dibanding ukurannya. Kemudian pada gigi biasanya terjadi gangguan ya, sehingga membuat gigi itu gampang rapuh ya. Terus warnanya jadi kayak abu-abu atau coklat. Kemudian karena kolagen tipe 1 mempengaruhi juga pada mata, biasanya matanya itu berwarna biru ya. Ini ciri-ciri OI ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang matanya biru, jangan bangga dulu, jangan happy dulu, karena bisa jadi dia salah satunya OI. Kemudian di sini juga dibilang mengganggu ligamen sehingga ligamennya terjadi laxity. Jadi kalau misalnya laxity itu contohnya kayak ini nih. Kalau kalian pernah nonton sirkus, ada pemain sirkus yang tubuhnya tuh elastis banget. Nah, itu kemungkinan dia mengalami hyperlaxity, ya bisa jadi dia juga OI ya. Bisa jadi ya, bisa jadi. Tapi nggak harus orang yang laxity itu OI, itu nggak harus. Cuma laxity aja bisa. Kemudian kolagen tipe 1 juga mempengaruhi pendengaran sehingga biasanya terjadi hearing loss. Oke, next. Nah, OI penanganannya pada ortopedi dia itu bukan kuratif ya. Jadi kita tidak pernah bisa menyembuhkan yang namanya OI karena ini adalah kelainan bawaan di mana kolagen tipe 1 itu menurun, kita belum bisa meningkatkan kolagen tipe 1 sehingga prinsipnya pada OI kita tuh hanya tujuannya tuh yaitu mengurangi resiko fraktur, memperbaiki posisi tulang supaya kembali seperti sedia kala, kemudian mengoptimalkan fungsi ya dan kualitas hidupnya supaya dia tidak terganggu dalam menjalani kesehariannya. Dalam artian dia bisa mandiri seperti itu. Kemudian kita mengoptimalkan kondisi tulang-tulangnya untuk mencegah terjadi deformitas. Jadi prinsip penanganan pada OI seperti ini. Kemudian kalau misalnya ditanya, berarti kalau ada kayak gini nih tindakannya apa dok? Ya tetap seperti biasa. Misalnya ada fraktur, kita lakukan imobilisasi atau ORIF bila perlu, ya pasang pen di dalam. Nah, untuk fisioterapinya biasanya kita menghindari yang high impact ya, karena kan tulangnya gampang patah. Jadi kita hanya yang low impact. Te- Kemudian kita berikan edukasi bagaimana eh, supaya menghindari terjadinya fraktur di kemudian hari. Oke, next. Nah, penyakit berikutnya yaitu akondroplasia ya, atau namanya dwarfism paling ya, dwarfism. Nah, ini paling sering kita jumpai ya. Ciri-cirinya lengan dan tungkainya lebih pendek dibanding badannya ya. Kemudian perbedaan panjang tubuhnya itu sudah kelihatan sejak bayi biasanya. Nah, kalau misal ditanya ini penyebabnya apa? Ya, ini penyebabnya karena ada kelainan mutasi genetik ya, yaitu autosomal dominan atau gen FGFR3. Di sini terjadi gangguan pembelahan sel tulang rawan ya di lempeng pertumbuhannya, yaitu zona proliferasi. Ya, akibatnya pertumbuhan tulang jadi terhambat. Nah, kalau kalian lihat bisa
dari depan dia tampak tubuhnya pendek, tulang humerusnya lebih pendek dibanding radius ulna, femurnya juga kadang lebih pendek dibanding eh, tibia fibulanya. Itu dari depan. Dari depan juga kita tampak bahwa kakinya condong untuk seperti huruf O, ya. Jadi ada genuvarum. Nah, dari samping pasien ini juga tidak hanya mengalami pemendekan pertumbuhan tulang, tapi juga mengalami hiperlordotik ya, di mana lumbalnya itu lebih bengkok ya, sehingga pantatnya itu jadi kayak bebek gitu ya, menonjol. Nah, oke, next. Nah, jadi gejalanya atau keluhannya biasanya apa yang bisa kita tahu? Satu, yang kalian harus tahu untuk secara intelektualnya, kecerdasannya dia itu normal ya, dia tidak mengganggu kecerdasan. Jadi biasanya perkembangannya masih bagus, tidak ada hambatan, duduk, berdiri, jalan biasanya normal ya. Cuman pasien itu biasanya cuma cepat lelah ya, karena apa? Karena badannya hiperlordotik satu untuk lumbalnya. Jadi dia kalau jalan ya gampang capek, bisa kesemutan ya. Kemudian lemah pada tungkai-tungkai ya, seperti itu. Kemudian proporsi tubuhnya ya sudah jelas ya, seperti tadi yang saya bilang, humerusnya lebih pendek daripada lengannya, femur lebih pendek daripada krurisnya. Kemudian panjangnya biasanya mentok di 125 cm. Kemudian untuk wajah biasanya tampak ada kayak kelainan, dahinya yaitu menonjol. Bentuk ekstremitas jarinya biasanya tangan trident ya, jari-jari itu hampir sama panjang maksudnya ya. Nah, terus seperti yang saya bilang, kakinya genuvarum, kemudian biasanya ada suplux ya, ligamennya laxity, sehingga kepala radiusnya biasanya bergeser. Terus gerakan motoriknya agak lemah, hipotonia. Nah, untuk tulang belakangnya, di torakalnya dia condong untuk kipotik ya, bengkok ke depan. Kalau tulang lombalnya bengkok ke belakang, lah atau lordotik. Next. Next. Nah, ini ya klinisnya ya. Oke, next. Nah, untuk akondroplasia yang khas biasanya untuk eh, sikunya biasanya cubitus varus, kakinya kaki O atau genuvarum. Kemudian ada engkelnya coxavara, untuk lumbalnya lordosis lumbal, ya, lordotik, hiperlordotik istilahnya. Keluhannya bila dewasa ya sering gampang mudah terkena nyeri tulang belakang ya atau spinal stenosis. Nah, lalu tindakannya apa atau operasinya gimana? Ya, kalau misalnya ada gangguan fungsi baru kita lakukan operasi, atau misalnya ada jepitan saraf baru kita lakukan operasi untuk dekompresi sarafnya. Lalu paling kita operasi bila bentuknya benar-benar nggak normal ya, misalnya harusnya valgus untuk knee-nya dia varus banget. Nah, itu kita operasi kembalikan sedikit valgus. Indikasinya maksudnya kosmetik ya. Untuk memanjangkan itu yang kita masih susah. Oke, next. Nah, ini ya bentuknya tulang belakangnya ya, hiperkipotik dari torakal. Next. Kemudian kita membahas tentang variasi-variasi normal yang paling sering kita temukan di pasien ya, untuk pasien yang lain ya. Eh, Biasanya ini kita jumpai pada anak-anak yang tumbuhnya normal, tapi eh, secara klinis itu biasanya ada kelainan. Contohnya flat feet, kakinya nggak punya arch, jadi kaki yang di midfootnya dia tuh tidak terangkat atau datar semua menyentuh tanah. Itu namanya flat feet. Lalu ada kakinya yang condong hipervalgus atau kaki X knock knee. Atau ada juga yang genuvarus atau nama lainnya bowleg ya, kaki O. Ada juga jari-jari kaki yang masuk itu namanya toeing in. Ada juga yang jari-jarinya mengarah keluar semua itu namanya toeing out. Nah, ini kelainan-kelainan seperti ini sebenarnya tidak perlu tindakan. Biasanya kita observasi aja ya, sampai pertumbuhannya berhenti, membaik apa enggak. Ya, misalnya nggak membaik ya berarti harus ada tindakan. Kemudian eh,
yang saya bahas ini sebenarnya ini adalah kejadian-kejadian yang memiliki variasi normal ya. Dalam artian ya memang semua itu ada sudut yang bisa di acceptable. Tapi kalau misalnya sudutnya di luar dari sudut yang kita acceptable, ya itu berarti harus ada tindakan. Dan bila masih dalam batas-batas acceptable, biasanya kita observasi aja ya. Karena anak itu kan akan tumbuh setiap harinya, bertambah tinggi. Harapannya akan membaik dengan sendirinya. Oke, next. Nah, ini kita akan membahas tentang variasi normal yang lain, yaitu hypermobility of joint. Jadi joint laxity ya. Ada juga torsional deformity, yaitu terputar. Oke, next. Itu tadi gambar Becton score ya, cara mengecek hypermobility. Jadi pada hypermobility itu sendi-sendinya itu elastis banget ya. Jadi jempolnya itu udah bisa ditekuk untuk ekstensi sampai menyentuh hampir ke tulang radiusnya. Itu salah satu cirinya. Nah, ini biasanya didapatkan ada kakinya tuh condong rata ya, kakinya tuh nggak ada celahnya. Kalau kita kan di medial ada celahnya agak nangkap. Nah, kalau pada eh, Lake City dia itu benar-benar cari kakinya tuh nggak membentuk kaki cetakan kaki gitu, jadi rata dia atau flat feet namanya. Kemudian ada kaki X ya karena hyperlaxity ligamennya kendor namanya knock knee ya, sendinya mudah menekuk berlebihan itu ciri-ciri yang lain ya. Harusnya ekstensinya itu full, dia hiperekstensi. Misalnya untuk lutut ya, ekstensi kan harusnya lurus 0 derajat, tapi ini bisa minus sampai ekstensi. Oke, next. Oh ya, sorry sorry, ini tidak ada nyeri ya. Biasanya gangguannya itu eh, tampak nggak nggak enak aja gitu biasanya seperti itu. Nah ini biasanya membaik sendiri. Nah kelainan-kelainan di atas ini bisa memburuk pada pasien-pasien yang obes ya, karena biasanya didapatkan pada area weight bearing ya. Oke, next. Nah, ini contohnya ya untuk flat feet ya yang atas ya, cek nggak ada cowongnya. Yang B juga nggak ada cowongnya. Terus laxity itu untuk ngecek apakah ini penyebabnya karena longgarnya sendi-sendi. Nah, itu cara ngeceknya seperti itu salah satunya. Oke, next. Oke, yang untuk berikutnya yaitu flat feet ya, seperti yang saya bilang tadi. Ini sebenarnya hanya variasi normal ya. Kaki itu kan ada archnya ya, ada celahnya dan enggak. Nah, kalau nggak ada celahnya, apakah ini suatu kelainan? Ya, sebenarnya ini hanya variasi ya. Biasanya dia akan membaik sendiri. Kalaupun ini flat feet, biasanya tidak mengganggu yang banget ya. Terus ini biasanya keluhannya itu orang tuanya sendiri yang ngomong kok kaki anak saya tampaknya aneh ya dok, kayak datar gitu, semua nyentuh tanah. Nah, terus seperti yang saya bilang, karena ini deteksinya susah, otomatis untuk ditemukannya itu sangat-sangat jarang ya, karena baru ketahuan ya nggak sengaja, sehingga pada 1.466 anak dengan flexible flat feet ya, untuk usia 10 tahun yang ketahuan itu cuma segitu ya, harusnya lebih banyak. Nah, tapi dari Leonard dibilang dari 1.400 yang ketemu ini 25 anak yang bergejala, sisanya nggak bergejala. Makanya saya bilang untuk mendiagnosis flat feet ini agak susah karena orang tua tuh kadang kurang aware. Kalau kalaupun yang udah aware, udah terkumpul 1.466, ternyata cuma 25 yang bergejala, maksudnya yang memberikan keluhan. Ya, keluhannya apa nanti kita bahas berikutnya. Nah, keluhannya apa? Yaitu biasanya dia mudah lelah ya, untuk aktivitas nggak lari nggak bisa lama ya, kakinya pegel, kadang nyeri. Nah, itu yang kadang ditemukan pada flat feet sehingga memerlukan tindakan. Eh, Terus biasanya penyebabnya ini apa, Dok? Biasanya ya karena ada eh, menyebabkan apa? Sorry, biasanya ini akan menyebabkan gangguan di daerah
betis ya. Untuk flat feet itu biasanya ada gangguan di daerah betis, yaitu gastrocnemiusnya, yaitu tendon Achilles ya. Biasanya yang kita curigai ada kontraktur dari Achillesnya kalau pada pasien flat feet, tapi ada keluhan di daerah gastrocnemiusnya. Oke, next. Terus tindakannya apa? Tindakannya kalau dari kita kan observasi biasanya. Tapi kalau misalnya sudah mulai ada gejala, biasanya kita eh, berikan sepatu khusus ya yang membentuk arch. Ya, itu yang seperti kalian lihat di gambar B, itu kakinya di tengahnya dibikin kayak menaik ya, ada kayak gunung. Nah, itu dikasih ganjal di dalamnya supaya kakinya dia menyesuaikan membentuk seperti di gambar itu. Dia ada tengahnya agak naik. Nah, ini tindakan tanpa operasinya ya, seperti ini. Nanti ini akan membaik dengan berjalannya waktu ya. Dia ketika sudah dewasa dia biasanya berkurang. Jadi tujuan terapi dari flat feet yaitu meregangkan ligamennya ya, sehingga sendinya itu ikut meregang seperti normalnya dan membaik secara alami. Oke, next. Nah, kemudian kalau misalnya kita dapatkan flat feet, terus apakah kita perlu cek-cek yang lain ya? Coba dicek untuk sendi-sendi yang lain, apakah terjadi elasticity ya, elastisitas sendi-sendi apa sendi-sendi jari kita cek, sendi jempolnya kita cek untuk mengetahui prognosis ke depannya itu dia bisa membaik apa enggak, ya. Kemudian eh, jadi kalau pada flat feet sebenarnya tidak ada masalah jika pasien ingin aktif berolahraga. Kemudian biasanya juga nyaman menggunakan sepatu biasa. eh Sebagian kecil remaja dan dewasa itu mengeluh nggak nyaman ya atau cepat lelah pada kakinya sehingga dia membatasi aktivitasnya. Biasanya seperti itu ya keluhannya kalau pada orang yang flat feet terutama yang obesitas ya. Tapi intinya sih sebenarnya kalau pada flat feet itu nggak ada masalah sih, tidak memberikan pengaruh biasanya. Cuma ya bentuknya aja rata ya, seperti yang gambar B itu. Oke, next. Nah, terapinya satu ya, yang paling utama harus kalian tahu, sebenarnya tidak banyak yang perlu dilakukan tindakan. Misalnya ini tipe yang berat, biasanya kita coba obati simptomatisnya. Misalnya dia nyeri, kita kasih anti nyeri dulu, sepatunya kita modifikasi, ya, kemudian kita fisioterapi. Nah, misalnya ini didapatkan flat feet dengan kondisi yang berat, nah itu kita harus mencurigai dia ada penyakit yang lain ya, ada gangguan sistemik atau neuromuskular, apakah ada penyakit distrofi otot atau sindrom Marfan (OI) atau ada sindrom Ehlers-Danlos ini nice to know untuk kalian ya, ini hanya eh, sebagai gambaran aja, nggak harus tahu kalian. Oke, next. Knock knee, ya knock knee atau genu valgum. Jadi genu valgum yaitu lututnya mendekati sumbu tengah ya, bentuk X. Sebenarnya ini variasi normal ya, selama tidak ada gangguan. Penyebab tersering sudah pasti hypermobility ya. Lebih sering didapatkan pada anak kecil ya. Kemudian ini kejadiannya mirip dengan flexible flat feet ya, di mana lebih dari 90% kasus membaik sendiri. Deformitas valgus terjadi akibat longgarnya ligamen kolateral medial lutut ya. Jadi yang sisi dalam tuh longgar sehingga dia lututnya condong untuk X. Paling jelas kelihatan kalau kita posisikan dia berdiri tegak ya. Terus kita cek pasiennya longgar ya, ada gerakan terbuka gitu pada tangan yang C. Geser maksudnya. Oke, next. Nah, penyebab knock itu apa? Biasanya sih dibilang kalau dari literasi kebanyakan duduk pada saat nonton atau bermain itu kakinya W ya. Makanya kalau ada seperti itu tolong diberitahu, jangan diteruskan karena takutnya nanti jadi
knock-knee. Jadi untuk misalnya didapatkan kasus seperti ini gimana? Ya pertama tujuan terapinya yaitu peregangan ya. Kita coba tanpa operasi dulu, mudah-mudahan bisa membaik. Terus posisi duduk diperbaiki ya. Terus kita berikan sepatu boot ya biasanya pada kaki itu diberikan ganjal yang dalam sehingga kakinya tidak tambah X. Tapi secara efektivitas ini belum sepenuhnya terbukti. Ini teori-teori yang diberikan oleh orang-orang zaman dulu. Oke, next. Pada saat anak lebih besar dengan hyperlaxity yang menetap ya, ini bisa terjadi deformitas tulang sekunder ya sehingga menyebabkan pertumbuhan tulang epifisis nggak seimbang. Jadi biasanya perkembangan tulangnya jadi nggak imbang antara medial dan lateralnya. Misalkan didapatkan ini, biasanya terapinya kita pasang pidai hanya pada malam hari ya atau waktu tidur. eh untuk tindakan operasi hampir tidak pernah kita lakukan ya karena biasanya membaik sendiri. Next, Bolex atau Genuvarum kaki O. Ini kebalikan dari flat feet. Ya, di mana posisi kaki itu internal rotasi varus dan torsi eksternal femur ya. Genuvarum bukan kebalikan dari knock knee ya. Jadi ini sering sudah ada sejak lahir dipengaruhi posisi dari intrauterina dalam kehamilan. Ya, umumnya biasanya membaik sendiri ya. eh Biasanya ini bisa tampak menjadi berat itu beberapa penyebabnya. Yang pertama, posisi tidurnya kakinya salah ya, misalnya dia W gitu ya, duduk juga seperti itu, atau dia harusnya belum berjalan pada usia 1 tahun udah dipercepat oleh orang tuanya. Nah ini biasanya menyebabkan genu varum. Jadi kalian jangan berbahagia dulu kalau misalkan anak kalian atau ada anak saudara yang sudah bisa berjalan di usia 8 atau 9 bulan. Ya memang bagus kesannya kok cepat banget ya. Hebat udah bisa jalan. Tapi sebenarnya itu resiko dari nokni. Sorry, genu varum atau bolex. Next. Nah, ini ya contoh bolex ya. Kakinya O. Next. Nah, ini terjadi angulasi dan ada internal rotasi ya dari femur. Next. Nih. Nah, terus kita akan membahas terus gimana, Dok? Ada nok nih, ada genu varum itu patokan kita tuh apa ya? Jadi kita harus tahu ada namanya grafik Soleus-Van Kaal kalau nggak salah ya. Ini di mana terjadi pada saat bayi baru lahir itu pasti lututnya kanan kiri itu membentuk sudut 15 derajat antara yang kanan dan kiri itu masing-masing kalau ditarik itu dia tuh bengkok 15 derajat untuk varus ya pada bayi baru lahir karena memang kan belum berjalan. Nah, pada saat mulai usia berjalan 1 tahun kakinya itu berkurang varusnya hampir mendekati nol jadi lurus benar-benar lurus pada saat usia 1 tahun ke atas sampai hampir usia 2 tahun. Nah, menginjak 2 tahun ke atas kakinya mulai X. Nah, XX-nya itu pada saat usia 3 tahunan, ya. Setelah 3 tahun dia akan berkurang X-nya. Makanya kalau ada pasien yang bertanya, dok kaki anak saya kayaknya bengkok banget dok, seperti huruf O, tinggal kalian tanya aja usia berapa Pak. Misalnya usia baru lahir ya wajar Pak, memang usia baru lahir kaki seperti itu. Nanti kalau udah usia 4 tahun baru kelihatan aslinya. Jadi kita observasi intinya di situ. Oke, next. Nah, untuk genuvarum yang berat biasanya dipakaikan bida ya. Tujuannya mengoreksi varus dari tibia. Kemudian untuk rotasi dari femur biasanya kita biarkan dia biasanya membaik spontan. Untuk osteotomi kadang tidak diperlukan ya. Kalau misalnya tulangnya masih bertumbuh. Terus misalnya eh, genuvarum ini tidak berdiri sendiri, dia didapatkan juga ada dengan rickets atau Blount
atau cedera epifisis, nah ini harus kita observasi ketat ya. Oke, next. Berikutnya yaitu DDH, di mana ini ialah kelainan kongenital yang paling sering dan agak menantang untuk kasusnya, yaitu terjadinya dislokasi dari sendi panggul, bisa dislok, bisa saplaks, atau displasia, ya pertumbuhannya nggak tumbuh sempurna. Kejadiannya hampir banyak ditemukan, tapi tidak sesering dari klaput. Kalau klaput kan benar-benar terlihat ya kakinya bengkok. Kalau di DH itu kadang eh, kelihatannya waktu nggak sengaja dia lagi mandi. Nanti kita lihat ya secara sign and symptom. Oke, next. Ya, ini insidennya ya 1,5 dalam 1.000 kelahiran. Umumnya ditemukan setelah umur 1 tahun ya, seperti yang kita bahas, di mana jalannya itu pincang. Kalau baru lahir harusnya kelihatan sebenarnya, cuma kadang kita nggak aware. Next, di sini sendi panggul, sorry, balik dulu ya. Sendi panggul yang paling sering kena itu daerah kiri ya, daripada yang kanan. Ini berdasarkan survei ya. Eh, Kemudian untuk yang bilateral, kanan kiri kena itu lebih banyak juga dibanding yang kanan. Jadi yang paling sedikit itu kanan sendiri yang kena. Terus untuk etnis biasanya yang kulit putih lebih banyak dibandingkan kulit hitam. Ya, ini berdasarkan penelitian ya. Next. Nah, etiologi penyebabnya satu bisa genetik, yang kedua bisa karena letak sungsang ya, posisi intrauterin yang salah secara jangka waktu yang lama, atau kelahirannya juga sungsang. Itu bisa mendorong untuk seseorang bayi itu di DH, atau setelah lahir bayinya dibedong ya. Kan kita itu terbiasa kalau lahir itu kaki itu mulai dari hip itu sedikit fleksi, lutut fleksi. Nah, sedangkan pada bayi kalau dibedong kan semua ekstensi. Nah, itu memungkinkan untuk terjadi dislokasi atau subluxasi. Kemudian bisa juga dikarenakan karena kita masih dalam kandungan, itu hormon laksitinya tuh tinggi banget. Jadi gampang sekali untuk bergeser sendi panggul karena longgarnya ligamen. Oke, next. Nah, untuk patologinya seperti kalian lihat ini contoh ada head femur yang keluar dari acetabulum ya, di mana di situ tampak acetabulumnya terisi oleh lemak atau nama lainnya pulvinar. Kemudian tampak limbus ya. Limbus itu kapsul dari inferior hipnya memanjang ya. Kemudian tampak pula labrum transverse ligamennya mulai mengecil. Lalu kalau misalnya dilihat lagi secara bayangan ada kayak seperti hourglass lesion ya. Dari kapsul head femur ke acetabulum itu seperti gambaran jam pasir ya. Oke, next. Hmm, Cara mendiagnosis untuk DDH itu untuk bayi baru lahir tidak mungkin kita lakukan USG ya, karena bayi itu masih bentuk cartilage sehingga kalau kita USG atau ronsen tidak akan tampak gambaran apapun. Yang bisa kita lakukan yaitu provokasi tes ya. Jadi provokasi tes itu ada namanya Barlow sama ortolani. Jadi kita dislokkan lalu kita reposisi lagi untuk hipnya. Kemudian kalau pada anak yang sudah berjalan, biasanya dia terlambat berjalan atau jalannya pincang atau Trendelenburg gait. Ya, kalau bilateral nanti itu jalannya seperti kaki bebek ya, kaki pantatnya itu goyang kanan kiri gitu, waddle gait namanya ya. Itu kemungkinan DDH bilateral. Next. Nah ini gambar yang A itu menunjukkan namanya eh, Barlow test ya, di mana eh, sorry, sebentar saya lihat. Sorry, yang kiri kiri itu A dan B itu tampak dari yang A itu di luar, yang B bawahnya itu dimasukkan. Itu namanya ortholanites ya, dari dislok dia masukkan lagi. Terus gambar yang kanan ya, yang kanan itu sisi kanan, sorry, yang kanan.
Sisi satunya kanan ya itu tampak yang A atas itu kan di dalam. Nah, terus kita tekan ya, kita dorong tekan ke bawah, kita keluarkan. Jika terjadi pergeseran itu namanya Barlow tesnya positif. Jadi hafalan saya Barlow, oh itu berarti out. Ortolani atau in itu kita masukkan. Itu jembatan keledai saya sih. Ini cara kalau kita mau ngetes anak baru lahir ya, karena kan kita nggak mungkin melakukan USG atau ronsen ya. Jadi kita cek Barlow sama ortolani tes. Ini namanya tes provokasi ya, kita sengaja dislokkan. Kalau dislok ya udah berarti kan di DH gitu ya, nggak usah takut ya. Next. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan yang lain namanya Galeazzi sign, di mana pasien dilakukan fleksi dari lutut kanan kiri dengan sudut yang sama, lalu kita lihat dari depan ya, posisi yang depan itu tingginya sama nggak? Ini sisi yang kiri ya, kiri atas tuh, gambar kiri atas. Itu namanya Galeazzi sign. Sip, ya itu sisi kanan lebih tinggi dibanding sisi kiri. Berarti yang kiri, sorry, sisi kiri lebih tinggi dibanding sisi kanan. Berarti yang dislok yang kanan. Ya, itu yang dislok. Oke, kemudian gambar yang B itu sorry bawahnya, bawah, sorry bawah kiri yang anak digendong. Nah, ini kita lihat dari lipatan pahanya sisi yang kanan, sorry sisi kanan ya, posterior yang dari belakang kanan nih lipatannya lebih banyak dibanding yang kiri. Otomatis kaki kanannya ini dislok untuk yang digendong tampak dari belakang ya. Sisi kanannya dia banyak lipatannya sehingga dia itu yang di slop. Terus kemudian gambar yang paling kanan itu namanya Trendelenburg test ya, di mana ini yang dislok sisi yang kaki kanan ya, sisi kanan itu dislok di mana ototnya lebih memendek dibanding gambar B, ototnya lebih memendek dibanding yang A ya. Nah itu ototnya B memendek sehingga dia nggak bisa ngangkat pelvisnya. Harusnya kalau ototnya panjang ya, dia tuh bisa mengangkat pelvisnya seperti gambar yang A, sama rata ya. Pelvisnya kan sama tinggi tuh. Nah, yang B nggak rata kan, dia condong untuk turun. Kenapa? Karena di otot yang B ya, hipnya itu dia memendek sehingga dia nggak bisa ngangkat pelvisnya sisi yang kirinya. Dia jadi condong untuk turun pelvisnya. Oke, next. Ya, ini terapi untuk DDH ya. Untuk 0,3 bulan biasanya kita pakai pelvic harness ya. Seperti ini ya, dipasang seperti ini ya. Lalu ini dipasang secara berkala ya. Kita observasi, lalu eh, lalu pelvic harus ini prinsipnya kita fleksikan dari hip dan diabduksikan dari hipnya. Oke, itu untuk 3 bulan. Next. Lalu untuk 3 sampai 6 bulan, eh, untuk usia kurang dari 6 bulan, karena ini tulang sudah mulai terbentuk, otomatis eh, struktur tulang mulai tampak sehingga bisa dilakukan ronsen ya. Sorry, ronsen masih belum bisa pada usia kurang dari 6 bulan. Sehingga yang bisa kita lakukan yaitu USG. Cuman USG ini agak susah ya, karena kan berdasarkan dari kemampuan dari operatornya. Kalau operatornya nggak sering melakukan USG pada panggul, dia akan susah untuk menegakkan diagnosis eh, dis dislokasi dari hipnya. Kalau usia di atas 6 bulan, ini osifikasi udah mulai tampak sehingga ronsen bisa kita lakukan sehingga kelihatanlah untuk dislokasinya. Oke, next.
Ini terapi untuk 3 sampai 18 bulan. Biasanya kita pasang hemi hip spica ya, pasang case itu. Seperti ini bentuknya, di mana kita pasang dari atas ankle sampai area umbilikus dengan di area dari pantatnya atau area kelaminnya kita lubangin, dibiarkan nggak dipasang gips supaya tetap bisa kencing atau BAB ya. Nah, cara yang lain biasanya kita pasang traksi ya. Cuman kalau traksi ini kita nggak sarankan karena pasien jadi baring terlalu lama. Takutnya jadi dekubitus ya. Kemudian kita lakukan pemasangan ini bila sudah agak lama, misalnya masih didapatkan tightening, kita lakukan tenotomi. Tenotomi itu yaitu melonggarkan otot-otot aduktornya ya, secara subkutan. Oke, kemudian untuk posisi hip castingnya itu yaitu fleksi dari hip dan abduksi ya, agak keluar berarti ya, menjauhi dari tengah. Next. Kemudian terapi pada usia 18 sampai 5 tahun karena ini sudah mulai berjalan dan otomatis kasusnya lebih berat ya. Biasanya kita pasang traksi ya. Lalu kita lakukan tenotomi yaitu melonggarkan otot-otot aduktor, lalu kita lakukan pemendekan tulang femur bila perlu ya. Kemudian kita lakukan open reduction. Jadi yang dislokasi kita buka, kita masukkan sendiri tulang head femurnya ke dalam acetabulum. Oke, next. Kelainan yang lain yaitu CTEV atau kaki pengkor ya. Ini gampang dikenali ya, karena kan gampang terlihat ya kakinya masuk ke dalam. Sedangkan pada orang yang normal kan kakinya plantigrade. Nah, ini kombinasi dari deformitas apa saja, yaitu ada aduksi, ADD, aduksi, supinasi dari midfoot ya, kemudian ada varus dari subtalar ya, ada gerakan equinus, pergelangan kaki ya, jinjit ya, sendi ankle-nya. Kemudian ada deviasi ke medial ya, yaitu mengarah ke dalam terhadap lutut ya, narik masuk gitu ya. Itu namanya deviasi ke medial. Ini namanya deformitas untuk clubfoot ya. Next. Nah, untuk insidennya ini lebih banyak ya, diketemukan 2 dari 1.000 kelahiran. Ini paling sering itu bilateral ya, paling sering pada laki-laki dan biasanya ini didapatkan karena genetik. Ya. Terus misalnya ditanya apakah anaknya bisa berulang pada anak yang lain, resikonya sih kemungkinan bisa ya. Kalau misalnya pada orang tua atau pada anaknya ada satu yang memiliki clubfoot. Risiko anak berikutnya yaitu 25%. Oke, next. Nah, kalau ditanya etiologi, ya memang ini secara teori tidak ada yang pasti ya di kongenital, tapi biasanya dibilang ada kelainan mungkin waktu lahir apa dalam kandungan ibunya infeksi ya seperti yang saya bilang tadi ya. Infeksi, riwayat merokok ya atau ada keturunannya yang seperti ini dari kakeknya kah atau dari keluarga suaminya kah atau istrinya. Ya, kemudian di sini teorinya mengatakan adanya kelainan dari neuromuskular. Jadi kelainan bukan pada tulangnya, tapi pada ototnya, di mana otot flexor dari pedisnya itu lebih tight dibanding ekstensornya, sehingga menarik ke dalam untuk fleksi. Kemudian deformitasnya dikatakan sudah terjadi saat sedang dalam embrio, ya. Terus di sini yang memegang peranan ya itu adalah otot betis ya. Biasanya dia narik terlalu kuat ya. Posterior tibialisnya juga narik terlalu kuat sehingga dia clubfootnya tampak nyata. Di sini dia bersifat pendek dan kaku. Kemudian cara hafalannya untuk deformitasnya itu adalah KV ya. Cavus, adductus, varus, sama equinus. Di sini saya tulis semua. Cavus itu terjadi karena apa? Karena ada tarikan dari FHL dan FDL.
Adductus dari forefoot itu kenapa? Karena ada tarikan dari tibialis posterior. Varus itu bisa terjadi kenapa? Karena ada tarikan yang kuat dari tendon Achilles, tipos dan tibialis anterior. Sedangkan untuk equinus ada tarikan yang kuat dari Achillesnya. Next. Nah, ini cara cek untuk scoring clubfoot ya. Di sini dilihat pada foto yang nomor satu itu betisnya dia tuh tampak lebih kecil ya sisi kanannya dibanding yang kirinya. Kemudian pada hindfootnya equinus dia tampak lebih tight ya dia tuh nggak mau dorsofleksi lah gampangannya. Kalau pada clubfoot tuh harusnya ya pada orang normal, bayi normal itu harusnya dorsofleksi itu bisa elastis ya kakinya, bisa sampai hampir over dorsofleksi. Sedangkan pada clubfoot ya hanya equinus dia nggak bisa narik lagi sampai plantigrade dia nggak bisa 90. Kemudian pada heel-nya kalau kita lihat dia condong untuk varus ya masuk ke dalam. Kalau kakinya dilihat dari bawah dia itu varus. Kemudian dilihat dari depan jari-jarinya inversi ya masuk ya terputar masuk rotasi masuk. Kemudian kavus dari medial itu tampak ada celah ya, break ya. Itu namanya dari kavus, tampak kavus. Terus pada metatarsal satu dia tampak memendek ya, metatarsal satunya. Terus eh, kakinya condong lebih kecil dibanding yang sehat ya, karena dia narik ya, ada tarikan ya, ada rotasi ya, jadi tampak lebih kecil. Ini tato anatomi dari clubfoot. Next. Kemudian terapinya ya pada clubfoot itu kita hanya pasang gips ya serial, kemudian dilakukan tenotomi Achilles. Cuman pada bayi itu kan dipasang gips untuk secara periodik ya, kontinu 6 kali kan tidak mudah ya. Pasti orang tua akan eh, keberatan. Nah, disinilah kita harus meyakinkan pada keluarga pasien bahwa yang kita lakukan ini demi masa depannya ya. Daripada nggak dilakukan sekarang, nanti jatuhnya malah susah untuk pasiennya. Lebih baik dari awal kita lakukan tindakan. Karena jika dilakukan dari awal, sejak dini, itu prognosisnya lebih baik dibanding sudah terlambat. Jadi koreksinya dipasangkan serial case atau gips berulang selama 6 minggu, ya namanya Ponseti prosedur ya. Nanti setelah dipasang Ponseti, kita pasang namanya Dennis Brown splint seperti gambar nomor 2 ya. Untuk gipsnya itu yang paling atas ya, serial ya. Jadi kita bentuk kakinya itu seperti yang paling kanan tuh posisinya berjalan. Lalu setelah itu selesai dipasangkan Dennis Brown splint seperti gambar yang nomor 2 di bawahnya ya. Kakinya diposisikan eksternal rotasi dan plantigrade ya. Ini dipasang sampai dia usia berjalan ya. Tapi nanti ada jamnya biasanya, nggak setiap hari nggak setiap jam dipasang, ada jamnya. Kalau ini kita lakukan dengan benar, biasanya pasien tidak akan terjadi resistensi ya atau pengulangan. Biasanya sudah sembuh total ya, tidak akan terjadi lagi. Jadi intinya terapi pada flat foot, goal treatmentnya yaitu plantigrade foot ya, kaki dapat menapak lurus, stabil dan fungsional. Itu tujuan terapi dari clubfoot. Oke, next. Lalu penyakit yang kedua, berikutnya yaitu rickets ya. Di sini ialah gagalnya pengendapan dari garam kalsium, biasanya terjadi pada matriks atau tulang rawan lempeng pertumbuhan, yaitu zona kalsifikasi, yang akan mengakibatkan tulang itu menjadi lunak, gampang bengkok ya, dan pertumbuhannya tidak normal. Nah ini jadi tulangnya yang bengkok yang mana ya? Semua tulang ya. Tapi biasanya yang paling kelihatan yang area weight bearing area ya, antara tibia atau femur. Nah, rakit rickets ini biasanya dipengaruhi adanya ketidakseimbangan antara kalsium dan fosfat ya, di mana penyebabnya itu ada tiga ya. Penyerapannya itu apa? Sumber kalsium dan fosfat itu ada tiga ya. Penyerapan dari ususnya yang nggak beres, atau pengeluaran melalui ginjal dan ususnya yang nggak beres, atau pergerakan mineral masuk keluarnya di tulang itu yang nggak beres. Jadi tiga tempat itulah yang biasanya menyebabkan ketidakseimbangan. Jadi penyebab utamanya ya pasti kekurangan vitamin D ya. Kemudian ada gangguan ginjal atau gagal ginjal. Yang ketiga ada gangguan tubulus ginjal.
Itu penyebab rickets ya. Next. Nah, terus perubahannya yang paling tampak ialah terjadinya penurunan mineral pada tulang ya, di mana matriks tulang terkalsifikasinya berkurang sehingga osteoid yang belum osteoidnya meningkat ya. Kemudian pada lempeng epifisis biasanya tulang rawannya gagal terkalsifikasi, zona kalsifikasi menjadi lunak sehingga pada ronsen biasanya lempeng epifisisnya tampak melebar ya. Yaitu di sini mengakibatkan tulang dan pelvis tampak mudah berubah bentuk. Nah, paling sering kita lihat tuh kalau di ronsen tuh dia melebar. Kemudian terjadi deformitas progresif ya, dalam artian tulangnya itu jadi gampang bengkok. Nanti ada contoh ronsennya. Next. Nah, karena ini kelainannya sistemik ya, nggak cuma di tulang, biasanya terdapat kejadian kejang ya. Biasanya pada pasien yang rickets itu keluhannya justru datangnya itu karena ada riwayat kejang berulang, bukan karena kakinya bengkok, bukan karena kakinya nyeri. Biasanya seperti itu. Dan kadang dokter anak pun nggak aware bahwa oh ini kejang, dikiranya kejang biasa, ternyata mineralnya yang berkurang. Ini pernah saya dapatkan. Saya dapat konsulan pasien kejang dengan riwayat kakinya itu fraktur ya. Terus saya cek ronsen, krurisnya bengkok, bukan karena fraktur, memang ada fraktur sih, tapi ada bengkoknya juga. Saya coba iseng-iseng cek kalsium, ternyata dia defisiensi vitamin D. Jadi bisa dipastikan kejang-kejangnya ya karena adanya vitamin D yang kurang ini ya. Oke, next. Pada ya, nah ini biasanya lempeng epifisis atau area sendi itu tampak melebar ya, membesar. Terus pada kostanya biasanya tampak benjolan-benjolan-benjolan atau rakitik rosari ya. Ada kayak benjolan-benjolan tasbih gitu. Kemudian pada ronsen ada gambaran radiolucent ya pada daerah epiphysis plate. Terus ada gambaran trabekulasi yang kasar yang dihasilkan dari em, cacat mineralisasi ya di semua area tulang ya. Jadi nggak cuma satu tulang tapi di semua. Next. Nah ini contohnya ya Kak. Tulangnya bengkok, yang sisi kiri itu ronsennya tampak tulang bengkok, tapi fisiknya melebar. Kemudian pada klinisnya di dadanya, pada daerah kostokondralnya tampak ada kayak benjolan-benjolan itu kalau saya bilang rakitik rosari ya atau biji tasbih. Next. Kemudian untuk labnya seperti kalian lihat ya seperti ini ya. Kalau rickets alkali fosfatasenya meningkat ya fosfornya menurun. Oke, next. Nah, ini yang kemarin kita bahas osteoporosis dan osteomalacia ya, udah selesai. Next. Nah, jadi untuk rickets terapinya apa? Ya karena ini dia mineralnya berkurang, kemudian dia bengkok, kalau nggak ada patah, biasanya kita pakai splinting ya pada malam hari ya untuk mengoreksi deformitasnya dengan kita terapi kalsiumnya ya. Kadang kalau misal sudah ekstrim deformitasnya, kita lakukan osteotomi ya. Osteotomi ini artinya membentuk tulang itu seperti normal, jadi sudutnya dikoreksi. Itu namanya osteotomi. Next. Kemudian penyakit yang lain yang jarang ditemukan yaitu leg Cavertes, yaitu adanya kematian dari head femur ya, yang tanpa disertai trauma, biasanya idiopatik ya. Penyebabnya sampai saat ini kita belum tahu kenapa terjadi iskemi. Ya, ada yang bilang arterinya gagal terbentuk di daerah intrakapsular ya, sehingga tulangnya bisa mati. Next. Diduga angka kejadiannya 5 kali lebih tinggi pada perokok yang pasif ya. Ya masih korelasi ya, di mana rokok itu akan menyebabkan sumbatan-sumbatan ya atau oklusi ya pada arteri dan emboli dan menyebabkan emboli ya di daerah intraartikuler. Oke, next. Kemudian secara klinis bisa kalian lihat di sini foto hip
atau foto pelvis sisi kanan yang normal, kiri tampak headnya sudah hilang ya. Ini yang namanya AVN ya, avascular necrosis. Dia tidak tampak head femurnya. Biasanya ditemukan pada usia 5 sampai 10 tahun, laki-laki lebih banyak. Terus keluhannya yaitu jalan pincang selama beberapa minggu atau bulan, tiba-tiba ya. Nyerinya nggak memberat, terus tampak ototnya atrofi dan biasanya memendek ya, karena kan headnya hilang, jadi biasanya jalannya pincang karena tungkainya lebih pendek 1 atau 2 sentian lah, seperti itu. Next. Lalu berikutnya ada claw hand atau ulnar nerve. Ini nice to know ya, di mana dia ada jari kelima dan keempatnya itu seperti mencakar ya. Itu claw. Jadi ulna itu mempersarafi jari kelima dan sebagian jari keempat. Otomatis bila dia terganggu claw hand, otomatis dia yang sering bentuk seperti fleksi ya, deformitas fleksi itu jari kelima dan keempatnya. Lalu dia juga memberikan efek untuk ibu jari melakukan adduction, sehingga kalau kita lakukan Fromensign menjepit kertas, biasanya yang nggak bisa menahan kertas itulah yang defisiensi atau yang ulnar nerve-nya terjepit ya. Fromentase itu. Kemudian untuk sensoriknya ulna itu di jari kelima dan setengah dari jari keempat. Ya, dia biasanya tidak terasa atau baal tebal. Next. Nah, kemudian berikutnya ada namanya radial nerve palsy atau drop hand. Di sini biasanya didapatkan jepitan di area elbow ya, di mana bila terjadi jepitan ya karena overuse dari otot yang menyebabkan jepitan dari saraf di daerah radial nerve membuat pasien tuh jarak katanya untuk melakukan ekstensi jari-jarinya itu susah. Ibu jarinya untuk diangkat pun susah. Sehingga pasien pun nggak bisa melepas genggaman. Oke, next. Nah, untuk kelainan yang lain yaitu sindaktili. Sindaktili yaitu jari yang gandeng. Di sini bisa kalian lihat bahwa jari dari yang gambar paling kiri ya, kanan kiri itu tampak jarinya lengket semua ya. Kemungkinan ya tidak sekedar lengket tapi nggak tumbuh. Jadi itu masuk yang tipe complicated. Jadi sindaktili itu dibagi menjadi A, B, C, D. Ada simple, incomplete, ada simple complete, ada kompleks, ada complicated. Kalau simple incomplete itu berarti jarinya lengkap, ya, ruasnya lengkap, tapi dia nempel. Nempelnya pun nggak komplit, cuma setengah. Nah, kalau dia jari ruasnya lengkap, nempel semua, itu namanya simple complete. Kemudian kalau yang kompleks itu jarinya terbentuk semua, otot kulitnya lengket, tetapi tulangnya juga ada yang lengket. Itu kompleks. Nah, kalau yang complicated, jarinya nempel nggak beraturan, tulangnya pun terbentuk nggak beraturan. Nah, ini yang agak-agak susah. Ini biasanya didapatkan karena kelainan genetik yaitu autosomal dominan ya. Terapinya yaitu operasi pemisahan jari yaitu zigzag flap. Kita di sini hanya mengoptimalkan jari. Jadi kalau memang dia udah lengkap dan nempel ya kita pisahkan. Tapi kalau lengkap nggak terbentuk sempurna ya kita upayakan yang bisa optimal aja. Nggak bisa menjanjikan fungsi intinya. Next. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu polidaktili. Polidaktili yaitu jari berlebih. Di sini ada banyak klasifikasi ya. Jarinya memang ada ruasnya yang berlebih atau ada palangnya aja yang berlebih, nggak satu ruas. Ini biasanya disebabkan karena autosomal dominan. Tindakannya biasanya amputasi ya. Jadi yang nggak dominan kita buang supaya tetap jumlahnya 5. Next. Lalu yang terakhir kita bahas tentang skoliosis. Skoliosis itu apa? Yaitu kelengkungan lateral dari tulang belakang di mana sudutnya itu lebih dari 10 derajat ya dan disertai dengan rotasi dari vertebra. Skoliosis ini
bahasanya dibagi menjadi tiga ya. Untuk apa? Patofisiologinya berdasarkan usia, struktur, dan etiologi. Kalau berdasarkan umur, kita bedakan juvenile, adolescent, dan idiopatik. Kalau berdasarkan struktur, ada yang struktural, ada yang non-struktural. Kalau struktural itu berarti karena posisinya aja dia tampak bengkok. Kalau non-struktural ya karena bawaan dia mau posisi apapun dia tetap akan bengkok. Untuk kongenital, untuk etiologi itu biasanya disebabkan karena kongenital, neuromuskular, idiopatik, atau kompensatori. Next. Jadi untuk anamnesa biasanya ditanya kenapa ke sini? Ya, biasanya dia akan bilang tulang saya kayaknya agak bengkok ya. Tapi jarang biasanya bilang tulang belakang bengkok, tapi lebih ke bau saya kok nggak sama ya tingginya atau dada saya kalau untuk yang cewek kok dan apa tingginya nggak sama ya, ada yang turun sebelah biasanya. Atau untuk tangannya kok sisi saya satunya dekat, satunya agak jauh ya. Nah, biasanya seperti itu. Kalau berkaca kok nggak simetris ya bahunya, biasanya seperti itu ya keluhannya. Di sini tampak di ronsen tulangnya bengkok seperti huruf S, sedangkan pada klinisnya dari belakang tampak huruf S ya, walaupun nggak signifikan. Nah, baru kelihatan ketika kita minta untuk fleksi dari lumbalnya atau sujud ya. Itu tampak ada namanya ham di sisi kanan ya, ada lengkukan. Harusnya kan lengkungannya rata, kalau ini ada yang menonjol, itu namanya ham. Next. Hmm. Nah, dari ini pemeriksaan dari depan, biasanya kita checklist, ada nggak leg length discrepancy, panjangnya badannya berbeda. Untuk kakinya, ada nggak shouldernya yang asimetrik, bahunya, terus pelviknya bagaimana, rata atau oblik, buah dadanya simetris atau tidak, terus body arm ya, jadi jarak antara tangan dan bodinya sama atau tidak, terus arm trunk rasionya sama atau enggak, terus kita lihat ada axillary freckling, terus kemudian ada cafe aulit atau spot-spot hitam enggak di kulit-kulitnya, terus ada enggak sindroma yang lain seperti CP, Marfan, neurofibromatosis ya. Lalu dari belakang itu juga sama kita lihat ya checklistnya ada shouldernya simetri atau tidak, body arm detailsnya bagaimana, terus hamnya ada berapa, terus kita lakukan plumb line test ya. Itu berarti kita kayak ambil tali yang dikasih batu pemberat ya di bawah gitu, kita tarik dari leher kita jatuhkan itu batu, terus kita lihat badannya itu simetris atau tidak, atau ada lebih bergeser ke kanan atau ke kiri, shifting ya istilahnya. Kemudian ada Adam for bending test, itu kita cek lengkukan eh, s- dari lumbalnya itu berapa senti ya. Itu kemudian ada spina bifida atau tidak. Terus kalau yang lain-lain sih sebenarnya nice to know ya discrepancy ini. Oke, next. Nah, ini secara mudahnya gampangnya seperti ini ya. Inspeksi awal kita lihat bahunya asimetris atau tidak, jarak lengan dari badan, body ambidextrnya kelihatan. Yang laki-laki ini kan beda. Yang sisi kiri sama sisi kanannya tuh. Tangan kiri, tangan kanan kan jaraknya berbeda. Kemudian ketika kita suruh untuk membengkokkan fleksi ke depan, kita lihat punuknya di sisi kanan itu lebih menonjol. Nah, itu namanya positif skoliosis. Kemudian pada yang cewek juga sama dilihat bahunya asimetri, terus body arm distance-nya berbeda kanan dan kiri. Kita minta untuk fleksi dari tulang belakangnya tanpa ada ham yang sangat menonjol ya. Oke, seperti itu pemeriksaannya. Next. Hmm. Lalu terapinya untuk skoliosis itu pasti ada non operatif dan ada operatif. Kalau yang non operatif ada namanya observasi ya, ada yang kontrol berkala. Nah, kalau observasi biasanya kita
pastikan dulu sudutnya kurang dari 25% dan pasiennya usianya masih immature. Maksudnya kurang dari 16 tahun. Kalau misalnya pasiennya mature, terus sudutnya kurang dari 50, kita lakukan observasi ya. Hmm. Lalu biasanya kita lakukan ronsen berkala yaitu 3 bulan untuk melihat ada progresif penambahan derajat apa enggak. Kalau kalau misalnya bila kurvanya kurang dari 20 derajat bertambahnya, nah itu kita observasi per 6 sampai 9 bulan. Bila derajatnya kurvanya lebih dari 20 derajat, kita observasinya lebih pendek yaitu 4 sampai 6 bulan disuruh kontrol lagi. Nah, kalau misalnya perbedaannya kurang dari 20 tapi 10 derajat, itu berarti bermakna. Kalau 5 derajat pada kurva lebih dari 20 derajat, itu juga termasuk bermakna. Nah, brace-nya itu dipasang bila kurvanya 30 sampai 40 derajat pada saat kunjungan pertama. Lalu bila bertambah 25% pada usia immature itu dinamakan progresif ya pertambahannya. Jenis brace-nya itu ada beberapa, ada yang Milwaukee yaitu cervical thoracolumbar spine, contohnya seperti yang digambar sisi kanan atas ya. Atas itu namanya ini ya, Milwaukee. Lalu ada namanya Boston TLSO, itu yang warna biru ya, itu namanya TLSO atau Boston Brace. Nah, ini dicetak sesuai dengan postur pasien ya. Jadi kita kalau beli pasti dicetakkan ya, supaya mengikuti badannya. Jadi nggak ada kita beli kayak seperti baju size S, M, L itu nggak ada. Jadi kita cetakkan sesuai badannya, lalu misalnya bertambah ya kita ganti lagi, kita cetakkan lagi ya. Seperti itu. Next. Lalu misalnya sudut cop angle-nya lebih dari 45 derajat, itu sudah masuk dari indikasi operasi. Operasinya apa? Ya dilakukan osteotomi ya, jadi diperbaiki alignment-nya ya, seperti itu. Terus indikasi yang lain ada progresivitas ya, bila 40 sampai 45 pada anak-anak, terus pada 50 derajat pada usia dewasa, atau ada penurunan fungsi paru dan kegagalan terapi brace. Itu baru indikasi untuk operasi skoliosis. Terus kenapa kok nggak dilakukan operasi dari awal, dok? Ya, karena seperti kita tahu, yang nature itu pasti lebih baik daripada yang dimanipulasi ya. Karena kalau udah dilakukan operasi, pasang pen seperti ini, otomatis badannya tidak akan bisa seelastis sebelum dioperasi. Tetapi bila ada keluhan ya memang mau nggak mau harus dioperasi ya, daripada dia terjadi kelumpuhan. Next. Oke, terima kasih. Sekian, ada pertanyaan? Belum ada, Dok. Ya? Mungkin sudah cukup, dokter. Tidak ada pertanyaan.